Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, NIM 012. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akad wakalah. Pengertian akad wakalah. Wakalah berasal dari wajan wakala yakilu wakalan, yang artinya menyerahkan atau mewakilkan urusan. Wakalah menurut bahasa artinya al-hifz atau pemelihara, al-hifayah, al-dham, dan at-tahwid atau penyerahan, pendelegasian atau pemberanian, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Adapun menurut sejumlah literatur, yang pertama Hanafiyah, yaitu seseorang menempati di diri orang lain dalam tafsir atau bertindak hukum. Dua, yaitu Malikiyah, seseorang menggantikan atau menempati tempat yang lain dalam hak kewajiban di mana yang mengelola pada posisi itu. Ketiga, Syafi'iyah, yaitu suatu ibroh, seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan di masa hidupnya. Wakalah menurut saya sendiri yaitu suatu perjanjian yang menyepakati adanya pendelegasian kekuasaan dan penyerahan mandat dari pihak pertama kepada pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan di mana pihak yang diberi kuasa hanya melakukan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Sehingga bila kuasa atau mandat yang diberikan telah dilaksanakan oleh pihak kedua, maka segala risiko dan tanggung jawab atas pelaksanaannya mandat tersebut sepenuhnya menjadi hak atau kewenangan dari pihak pertama. Yang kedua yaitu landasan akad wakalah. Wakalah bisa menjadi sunnah, makruh, haram, atau bahkan wajib sesuai dengan niat pemberi kuasa, pekerjaan yang dikhususkan, atau faktor lain yang mendasarinya dan mengikutinya. Para imam mazhab juga berpendapat bahwa perwakilan dalam akad atau kontrak perjanjian transaksi yang bisa dapat digantikan orang lain untuk melakukan ialah diperbolehkan selama dipenuhi rukun-rukunnya. Adanya perwakilan wakalah dalam melihat kepada dalil-dalil Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas yang menunjukkan adanya perwakilan di dalam Islam, yaitu dalil Al-Quran antara lain Quran Surat At-Taubah juz 9 ayat 60, Quran Surat Al-Hafi juz 18 ayat 19, Quran Surat Yunus juz 12 ayat 55, Quran Surat An-Nisa juz 4 ayat 35 dan 58. Adapun dalil sunnah antara lain hadis Nabi pernah mewakilkan kepada Urwah Al-Bahiri untuk membeli domba dan pernah mewakilkan kepada Abu Rafi untuk menerima pernikahan Maimunah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Aifa Radila, NIM 219. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rukun akad wakalah, di mana terdapat 4 rukun dalam akad wakalah ini. Yang pertama yaitu pihak pemberi kuasa atau orang yang mewakilkan. Yang kedua yaitu orang yang diwakilkan atau pihak penerima kuasa. Yang ketiga yaitu objek yang dikuasakan atau diwakilkan. Dan yang terakhir yaitu ijab qabul atau sigot. Yang pertama yaitu pihak pemberi kuasa atau orang yang mewakilkan. Nah, seseorang ini mempunyai hak untuk mengelola bidang yang didelegasikannya. Apabila ada orang yang mewakilkan sesuatu yang bukan haknya, itu dianggap tidak sah. Kenapa? Karena hak atas sesuatu itu merupakan kekuasaan pemberi kuasa. Nah, orang yang masih kecil atau belum dewasa serta orang gila itu tidak diperbolehkan untuk memberi kuasa. Dan anak kecil yang bisa membedakan baik buruknya sesuatu itu bisa mewakilkannya untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Yang kedua yaitu orang yang diwakilkan atau pihak penerima kuasa. Anak kecil yang cerdas itu bisa menjadi seorang wakil.
Nah, orang yang menerima kuasa ini harus memiliki kemampuan untuk bisa menjalankan amanah yang sudah diberikan oleh pemberi kuasa kepadanya. Serta orang yang sudah diberi kuasa atau orang yang sebagai wakil itu tidak bisa mewakilkan lagi tanpa adanya izin ataupun saat ada kondisi yang memaksa, karena ia tidak diwajibkan untuk menjamin sesuatu di luar batas kemampuannya kecuali atas kesengajaannya atau di luar batas kewajarannya. Yang ketiga yaitu objek yang dikuasakan atau diwakilkan. Nah, tidak semua hal itu bisa diwakilkan terhadap orang lain. Nah, objek yang tidak dapat diwakilkan itu seperti sholat. Kenapa? Karena sholat itu saat kita di akhirat nanti kita akan mempertanggungjawabkannya sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai sholat kita itu bolong-bolong ya. Nah, sedangkan objek yang bisa diwakilkan itu seperti jual beli, pemberian upah, sedekah, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ijab qabul. Nah, ijab qabul ini termasuk suatu perjanjian pada saat mulainya aturan akad, proses akad, dan berakhirnya akad yang akan dilakukan oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. Adapun isi dari perjanjian tersebut yaitu pendelegasian atau bisa disebut juga dengan simbol keriduannya untuk mewakilkan. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang syarat akad wakalah. Dalam sebuah akad itu tentu memiliki berbagai syarat agar akad tersebut dapat dikatakan sah dalam pelaksanaannya. Adapun syarat dalam akad wakalah yaitu yang pertama, orang yang memberikan kuasa itu harus memiliki pengetahuan tentang masalah apa yang sedang diwakilkannya, mampu berbicara dan bertindak hukum bagi dirinya sendiri serta orang lain juga, dan amanah. Jangan sampai menggunakan kuasa ini hanya untuk kepentingan dirinya saja. Kenapa? Karena apabila penerima kuasa itu melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan pemberi kuasa, akan timbul adanya kerugian yang menyebabkan adanya tanggungan bagi dirinya. Maka dari itu, orang gila, orang yang tidak sadar, serta anak kecil yang belum memayis itu tidak diperbolehkan sebagai wakil dan dianggap tidak sah karena mereka itu tidak mempunyai sifat yang berakal. Yang kedua yaitu orang yang berakal, yaitu orang yang paham dan mengerti atas transaksi baik dan benar, seperti halnya mengetahui bahwa apabila menjual itu berarti hilangnya kepemilikan atas barang tersebut dan tidak membeli, dan jika membeli maka akan mendapatkan kepemilikan atas barang itu, serta dapat membedakan antara harga yang ringan dan harga yang umum. Yang ketiga yaitu tidak melakukan tindakan jual beli yang hanya untuk kepentingan diri sendiri, karena konsekuensi itu berada pada tangannya sendiri, sehingga penjualan itu mengakibatkan satu orang saja dalam satu waktu, yaitu orang itu sendiri yang membeli dan membayar barang tersebut, dan juga di samping itu dia sendiri yang mengeluarkan dan menerima uang atas pembayaran jual belinya tadi. Karena hal itu mustahil adanya, maka para ahli fikih itu mensyaratkan bahwa jual beli itu sah dan dilakukan oleh orang yang lebih dari satu. Yang selanjutnya yaitu mekanisme akad wakalah. Mekanisme akad wakalah ini tentang jasa titip beli online atau just tip online. Nah, mekanisme just tip online ini merupakan salah satu hal yang sedang marak di media sosial dan digandrungi juga bukan hanya traveler saja, tetapi semua orang memiliki peluang untuk usaha jasa titip online ini. Nah, just tip online ini ada kelebihan bagi konsumen atau pengguna jasa titip online, di mana ia tidak harus mengeluarkan tenaga, biaya, dan tanpa melakukan perjalanan ke suatu tempat untuk mendapatkan produk yang sedang ia inginkan.
Nah, di era sekarang ini, beberapa media sosial itu sudah menjadi media promosi. Lalu, konsumen menggunakan just tip online ini untuk dijadikan wakilnya. Nah, jasa titip online ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa dengan face to face atau bisa juga menggunakan media berbasis teknologi, komunikasi, serta media sosial. Nah, terdapat beberapa pihak dalam just tip online ini, yaitu penyedia just tip online, penjual produk, jasa kurir antar barang, dan lembaga keuangan bank. Mekanisme jasa titip online ini, yang pertama yaitu konsumen itu akan melakukan negosiasi dengan penyedia just tip online, yaitu pemberian kuasa terhadap penyedia just tip online untuk membelikan barang yang ia inginkan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ada. Nah, kemudian penyedia just tip ini akan menghitung berapa banyak uang yang akan dibayarkan oleh konsumen just tip online tadi, sehingga hal ini terjadi akad wakalah bil ujroh antar konsumen dengan pihak just tip online. Yang kedua, yaitu konsumen akan melakukan pembayaran melalui transfer kepada pihak penyedia just tip online. Yang ketiga, yaitu apabila biaya sudah sampai pada penyedia just tip online, maka uangnya itu akan segera dibelanjakan produk-produk yang diinginkan oleh konsumen yang sudah sesuai dengan spesifikasinya di awal tadi. Apabila barang yang diinginkan konsumen itu tidak ada, maka akan dilakukan kesepakatan ulang. Nah, yang terakhir yaitu setelah barang didapatkan, maka pihak penyedia just tip online ini akan mengirim pesanan kepada konsumen melalui jasa kurir dan barang akan sampai di tempat konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulanti Andini, NIM 104. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum akad kafalah. Pengertian dari al-kafalah sendiri yaitu merupakan jaminan yang diberikan kepada penanggung atau kafil kepada pihak ketiga yang dapat memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Maksudnya itu merupakan pengalihan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang tanggung jawab kepada orang lain sebagai penjamin. Istilah lain dari al-kafalah ini yang dinyatakan para ulama fikih yaitu bahwa kafalah merupakan penggabungan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang. Maksudnya itu penggabungan dari pengumpulan satu beban dengan beban lainnya. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan al-kafalah adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban asil dalam tuntutan dengan benda atau materi yang sama, baik utang, barang maupun pekerjaan lainnya. Dasar hukum kafalah. Akad kafalah ini dapat dilihat di dalam Al-Quran dalam surat Yusuf ayat 66, yaitu kafalah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbukti dengan firman-Nya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala lan ursilahu ma'akum hatta ta'un tuni maufiqam minallahi la ta'tanu ni bihi ila an yahat tabikum falamma atauhu mausiqahum qalallahu alama nauki walau wakil, yang artinya yaitu Yakub berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya atau pergi bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali. Quran Surat Yusuf ayat 66. Dan pada ayat 72 pun disebutkan yang Allah berfirman, qalu nafkidu suwa alal maliki waliman ja'a bihi himlu ba'iri wa ana bihi za'im, yang artinya, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta,
dan aku yang menjamin terhadapnya tersebut. Quran Surat Yusuf ayat 72. Dari beberapa hadis tersebut dapat dikisahkan dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pernah didatangkan sesosok jenazah agar beliau mensolatkannya. Lalu beliau bertanya, apakah ia punya hutang? Para sahabat berkata, benar, dia mempunyai hutang sebanyak 2 dinar. Dan beliau bersabda, solatkan teman kalian. Kemudian Abu Qatadah berkata, keduanya yang dimaksud yaitu utang 2 dinar tadi itu menjadi kewajibanku ya Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun lalu mensolatkannya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Al-Hakim. Dan Imam Al-Bukhari pun meriwayatkan hadis ini dari Salamah bin Al-Aqwa dan disebutkan bahwa utangnya yaitu ada 3 dinar. Di dalam riwayat Ibnu Majah dari Anu Qatadah, beliau ketika itu berkata, wa ana atakafayu bihi, aku yang menanggungnya. Di dalam riwayat Al-Hakim dari Jabir di atas terdapat tambahan sesudahnya. Nabi pun bersabda kepada Abu Qatadah, yaitu keduanya menjadi kewajibanku dan di dalam hartamu sedangkan mayat tersebut terbebas. Abu Qatadah menjawab, benar. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkannya. Saat bertemu Abu Qatadah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, apa yang telah dilakukan oleh 2 dinar? Akhirnya Abu Qatadah itu berkata, aku telah membayar keduanya ya Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Dan dalam hadis ini diriwayatkan bahwa Nabi Rasulullah SAW bersabda, hutang itu harus ditunaikan dan orang yang menanggung itu harus membayarnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Maksudnya itu seperti ini, jika ada seseorang mayit atau jenazah yang masih memiliki hutang dan jika kerabatnya itu mengetahui akan hutangnya itu, maka lebih baiknya hutangnya itu dilunasi terlebih dahulu sebelum disolatkan. Maka kalau setelah hutangnya dilunasi terlebih dahulu, si mayit akan lebih tenang di saat dia telah disolatkan dan dikuburkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan Jodi, NIM 1907111000062. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu tentang kafalah dan wakalah. Di sini saya kebagian menjelaskan tentang rukun dan syarat kafalah dan seterusnya. Jadi saya akan menjelaskannya secara detail dan mulai satu persatu. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama. Rukun dan syarat kafalah. Adapun rukun dan syarat kafalah ini menurut ulama fikih muamalah, yaitu yang pertama, pihak penjamin atau penanggung. Syaratnya adalah balik atau dewasa, berakal sehat, dan berhak untuk melakukan tindakan atas hartanya dan ridho terhadap akad kafalah. Maksud dari berhak melakukan tindakan atas harta itu maksudnya adalah dia memiliki keleluasaan dalam melakukan tindakan atau memperjualbelikan hartanya tersebut. Jadi itu harus benar-benar hartanya sendiri, bukan harta milik orang lain. Lalu yang kedua, rukun dan syarat kafalah yang kedua adalah pihak yang berhutang atau yang dijamin atau maf'ul anhu. Syaratnya adalah sanggup menyerahkan tanggungannya atau piutang kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Jadi jangan sampai kita melakukan akad kafalah dengan seorang penjamin yang tidak kita kenal identitasnya. Jadi kita harus tahu orangnya seperti apa, namanya siapa, wajahnya seperti apa, identitasnya bagaimana, dia tinggal di mana. Jadi kita harus tahu secara detail. Lalu yang ketiga, rukun dari syarat kafalah yaitu pihak yang berpiutang atau menerima jaminan atau maf'ul lahu. Syaratnya yaitu diketahui identitasnya, dapat hadir dan memberikan kuasa atas akad kafalah dan berakal sehat. Jadi maf'ul lahu harus mampu memberikan kuasa atau mampu memberikan kebijakan atas akad kafalah yang telah dijalankan. Lalu yang keempat,
rukun terbesar kafalah yaitu objek jaminan atau maf'ul bih, merupakan tanggungan pihak yang berhutang, baik berupa utang, benda maupun pekerjaan. Syaratnya adalah harus jelas nilai dan spesifikasinya serta tidak bertentangan dengan syariah. Jadi apabila objek jaminannya itu bertentangan dengan hukum syariah, hukum syarak yang berlaku, entah itu karena sifatnya, entah itu karena cara mendapatkannya, entah itu karena memang barang itu haram, maka barang tersebut tidak bisa dijadikan objek dalam sebuah akad kafalah. Lalu yang kelima yaitu lafaz. Lafaz ini adalah suatu isyarat yang berupa ijab dan qabul, atau suatu isyarat yang menunjukkan persetujuan dalam sebuah akad kafalah ini. Baik, selanjutnya mekanisme akad kafalah. Mekanisme akad kafalah misalkan ada bank syariah sebagai kafil, nasabah sebagai maf'ul anhu, dan pihak ketiga sebagai maf'ul lahu. Misalnya nih, pihak ketiga hendak menjalankan bisnis, maka pihak ketiga tersebut menghubungi nasabah. Lalu kemudian nasabah menghubungi bank syariah atau mendatangi bank syariah untuk mengajukan tanggungan. Lalu kemudian bank syariah pun memberikan tanggungan kepada nasabah tersebut. Kemudian dari tanggungan itu, nasabah bisa memberikan jaminan kepada pihak ketiga agar pihak ketiga tersebut bisa menjalankan suatu proyek atau bisnisnya. Penjelasannya yang lebih detail yaitu bank syariah sebagai lembaga keuangan atau kafil menjamin pihak yang ditanggung oleh nasabah dengan menyerahkan jaminan kepada yang tertanggung atau pihak ketiga apabila nasabah di kemudian hari melakukan ingkar janji. Jadi jaminan yang digunakan dalam akad kafalah ini merupakan sebuah bukti atau sebuah rekam jejak agar pihak-pihak seperti nasabah dan pihak ketiga tersebut tidak melakukan ingkar janji atau melakukan sebuah tindakan yang dilarang dalam menjalankan akad kafalah. Lalu nasabah sebagai pihak yang ditanggung memiliki kewajiban kepada pemilik proyek untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Jadi karena nasabah memberikan jaminan kepada pihak ketiga, maka nasabah memiliki kewajiban untuk menyelesaikan proyek yang telah dilakukan dalam kerjasama antara nasabah dan pihak ketiga, sehingga akad kafalah ini lebih bisa menguntungkan bagi semua pihak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.